Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Saya berharap pagi ini kalian tetap fresh dalam menjalankan aktivitas dan selalu bersemangat dalam belajar. Perkenalkan, saya Sulfiati, guru mata pelajaran Matematika Smart School. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar matematika umum tentang jarak dalam ruang. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jarak antara titik. Hari ini kita akan lanjut ke mata pelajaran berikutnya, ke bab berikutnya, yaitu jarak titik ke garis. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, jarak dalam ruang itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu jarak antar titik yang sudah kita bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah jarak titik ke garis yang akan kita pelajari sebentar. Dan yang berikutnya adalah jarak titik ke bidang. Diharapkan dalam pembelajaran ini adalah kalian dapat menentukan jarak titik ke garis dalam ruang. Nah, ilustrasinya seperti ini, nak. Nah, perhatikan ya. Misalnya Asam dan kawannya sedang bermain kelereng. Syarat menangnya itu adalah kelerengnya harus menyentuh garis batas. Ya. Nah, garis-garis A, B, C, D, dan D, garis manakah yang dilalui oleh kelereng, yang dapat dilalui oleh kelereng agar paling cepat menyentuh garis batas. Jadi yang dianggap pemenangnya ini adalah yang paling cepat menyentuh garis batas jika kecepatan kelereng dianggap sama. Nah, coba perhatikan ya. Kalau kita lihat ada kelereng A, kemudian kelereng B, kelereng C, dan kelereng D. Nah, untuk kasus seperti ini, perhatikan bahwa yang paling cepat untuk sampai di garis batas, kalau kecepatannya sama nih ya, tentu itu adalah jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekatnya itu adalah yang ini nih ya, C. Nah, jarak yang paling dekat, kita bisa lihat dari sini langsung ya, bahwa C itu adalah jarak terdekat. Itu pada saat garisnya tegak lurus dengan garis batas. Gitu. Nah, ini anak-anakku sekalian yang kemudian akan menjadi definisi daripada jarak titik ke garis. Nah, ini dia. Nah, jarak antara titik dan garis adalah jarak terdekat antara titik dengan garis. Jarak ini diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, misalnya contohnya yang ini nih ya. Kalau misalnya ada titik A, kemudian garis M, maka jarak antara titik A dengan garis M itu adalah garis yang kita tarik tegak lurus dari titik A ke garis M.
Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas soalnya. Yuk. Ini contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik. Yang pertama adalah jarak dari A ke diagonal sisi EB. Dan yang kedua adalah jarak A ke diagonal ruang EC. Nah, kita lihat ya, kita munculkan dulu kubusnya. Cus. Nah, ini dia kubusnya nih. Nah, ini kubusnya ya. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan bagian yang A dulu ya. Bagian A dulu. Nah, bagian A, jarak A ke diagonal sisi EB. Nah, ini adalah titik A, kemudian ada garis EB. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita langsung tarik garis diagonal sisi yang lainnya dari titik A ke F. Ya. Nah, hasilnya nak, kita lihat bahwa garis AF dengan garis EB itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, tapi ingat ya bahwa ini hanya berlaku untuk persegi. Kalau bukan persegi, pasti bentukannya tidak berbentuk, tidak tegak lurus ya, tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, sehingga, kita anggap titiknya titik M ya. Sehingga, kita akan dapatkan nanti jarak dari A ke M dari sini. Nah, ingat bahwa diagonal sisi kubus dengan rusuk A itu adalah A akar 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan jarak seperti ini, nak. Jarak A ke B, jadi ini ya, jarak A ke garis EB itu sama dengan 1/2 dari AF. Ya, 1/2 dari AF. Nah, diagonal sisi kubus yang AF ini itu adalah 12 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Nah, itu untuk jawaban soal pertama. Tapi ingat ya bahwa yang seperti ini akan saling tegak lurus hanya pada saat kita bertemu dengan persegi. Ya, kalau misalnya A, B, F, E adalah persegi. Kalau kubus kan dia persegi ya. Berikutnya, kalau jarak A ke EC. Nah, jarak A ke EC, kita munculkan dulu kubusnya ya. Nah, ini dia kubusnya. Jarak A ke EC. Nah, ini kita lihat EC itu adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang ya. Nah, diagonal ruang. Kemudian ingat ya, untuk menentukan jarak titik ke garis, maka kita buat dulu sebuah segitiga yang menghubungkan titik ke garis, ya, menghubungkan titik ke garis. Jadi kita buat dulu segitiganya nih ya. Ini kita hubungkan segitiganya sehingga tercipta segitiga ACE. Nah, ini dia segitiganya. Nah, kemudian kita lihat bahwa jika sudah segitiga EAC siku-siku di A dan AX adalah garis tinggi, maka AC dikali AE itu sama dengan EC dikali AX. Atau AX sama dengan AC dikali AE per AC. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa ya AX sama dengan AC kali AE per EC, coba kita masuk ke sini ya. Nah, ini akan memberikan kita informasi kenapa rumusnya menjadi seperti itu. Nah, perhatikan ini nak. Nah, yang tadi ya, kita lihat bahwa ini adalah kubus yang tadi ya. Nah, kita lihat ini adalah
garis EC. Garis EC ya. Nah, garis EC ini kemudian kita buat segitiga seperti yang tadi ya, EAC. Nah, segitiga EAC ini adalah segitiga yang siku-siku di A. Percaya enggak nih bahwa dia siku-siku? Ayo, ya dia siku-siku ya. Kita bisa lihat dari sini. Ini siku-siku ya. Nih bisa lihat nih. Ini kalau ini kita put-putan ini siku-siku loh ya. Siku-siku. Jadi harus percaya nih bahwa dia siku-siku. Kalau dia percaya, kalian bisa ambil kubusnya, kemudian melihat, oh iya benar ya dia siku-siku. Nah, berikutnya adalah kita lihat bahwa jarak A ke garis EC, A ke garis EC itu adalah kita buat sebuah garis dari titik A ke garis EC tapi tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, ini dia, tegak lurus. Nah, untuk ini ya, untuk yang ini kita tidak mengambil pertengahan seperti yang tadi. Kalau soal yang tadi itu kita kayaknya mengambil pertengahan ya kalau misalnya bentuknya persegi. Tetapi perhatikan bahwa ACGE itu tidak persegi ya. Dia adalah persegi panjang. Sehingga kita tidak bisa langsung mengambil dari titik A ke tengah EC. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa A ke X itu kita anggap sebagai titik X ya. Titik X adalah jarak dari A ke garis EC. Jarak dari A ke garis EC ya. Nah, ini dia. Ini saya tarik ya, kita tarik ke sini nih gambarnya. Nah, saya tarik dari ACE, kita bawa keluar ya. Kita bawa keluar supaya kalian bisa lihat bahwa benar nih, nanti rumusnya akan seperti itu. Kita lihatnya ya. Nah, sekarang perhatikan nak. Ini ya. Ini segitiga EAC ya. EAC, kalau misalnya kita lihat bahwa dia adalah segitiga dengan alas AC dan tinggi AE ya. Nah, kalau misalnya ini kita putar, ini bisa kita lihat ya. Nah, lihat bahwa pada kasus yang ini AC sebagai garis alas dan AE sebagai tinggi. Nah, kalau misalnya ini ya, lihat ya, dia adalah segitiga yang sama loh ya. Segitiga yang sama kita putar seperti ini, maka yang ini menjadi CE menjadi alas dan AX-nya menjadi tinggi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa AC, nah AC dikali AE sama dengan ya CE dikali AX gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, kenapa beda bisa begitu? Karena kita lihat, perhatikan luas segitiga. Luas segitiga ini, luas segitiga ya. Luas segitiga itu sama dengan 1/2 kali AC kali AE. Nah, dengan segitiga yang sama ya, dengan segitiga yang sama, kita lihat bahwa ini juga sama dengan 1/2 dari CE dikali AX. Kalau ini yang menjadi alasnya dan yang ini menjadi tingginya. Sehingga ini kita coret ya. Hasilnya menjadi AX itu adalah AC dikali AE per CE ya. Gitu loh. Makanya tadi kita dapat rumus seperti itu. Ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini tadi yang kita dapat dengan yang itu. Bahwa AX sama dengan AC dikali AE per EC gitu ya. Nah, hasilnya kita dapat AX sama dengan 12 akar 2 dikali 12 per 12 akar 3. Nah, tadi yang AC itu adalah, gimana? AC itu adalah, ya, AC itu adalah panjang diagonal sisi. Ya, panjang diagonal sisi ya. Makanya di sana dapat 12 akar 2 nih. Ini ya. 12 akar 2. Sementara AE ini ya. AE itu adalah 12. Jadi 12 akar 2 dikali 12 per 12 akar 3. EC itu
adalah 12 akar 3. Karena dia adalah diagonal ruang. Nah, hasilnya sama dengan, ya ini hasilnya kan 4 akar 6 ya. Kita lihat prosesnya. Nah, kalau ini kita coret karena 12 akar 2 dikali 12 per 12 akar 3. Jadi kita coret 12 ya. Hasilnya adalah 12 akar 2 per akar 3 ya. Akar 3. Nah, untuk menyederhanakan kita kali ini dengan akar 3 per akar 3 ya. Akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya sama dengan 12 akar 6 per 3. Jadilah kemudian menjadi 4 akar 6. Gitu loh ya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 6. Untuk soal seperti ini saya punya tips nih ya. Coba kita lihat tipsnya nak. Ini ya. Ini tips. Nah, tips ini bisa kalian pakai untuk kubus manapun dengan panjang rusuk berapapun. Nah, lihat. Tipsnya adalah jarak titik sudut ke diagonal ruang kubus dengan panjang rusuk A itu adalah A per 3 akar 6. Jadi hasilnya sama dengan A per 3 akar 6. Jadi kalau misalnya besok-besok nih kalian dapat soal tentang jarak titik sudut ke salah satu diagonal ruang kubus, maka kalian bisa langsung pakai A per 3 akar 6. Nah, misalnya contohnya seperti yang tadi nih ya. Oh, tadi itu adalah jarak titik ke diagonal ruang dengan panjang rusuk 12. Jadi hasilnya sama dengan 12 per 3 akar 6. Makanya dapatnya tadi 4 akar 6 ya. 4 akar 6. Nah, kalau misalnya bagaimana Bu? Kalau misalnya 20 panjang rusuknya, ya tentu saja langsung ganti A saja menjadi, oh itu jarak titik ke diagonal ruangnya itu pastilah 20 per 3 akar 6 gitu. Kalau enggak mau capek-capek lagi untuk menghitung. Tapi kalau misalnya kalian mau hitung-hitung dulu supaya enggak yakin Kak deh hitung nih, ya boleh juga, enggak apa-apa. Sip ya. Nah, kita langsung maju ke nomor berikutnya, nak. Ya. Ini ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak F ke AC. Kita munculkan dulu kubusnya. Cus. Penyelesaian dulu. Baru muncul kubusnya. Nah, kubusnya ini nih. Ini adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 18 cm. Nah, penyelesaiannya nak, kita lihat Ki dulu. Titik F, mana nih titik F-nya? Oh, di sini Kini. Sini nanti titik F-nya ke garis AC. Baru kita bikin dulu garis AC-nya. Nah, itu dia garis AC-nya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk menentukan jarak titik ke garis, maka kita buat segitiga dari titik F ke garis AC. Mana segitiganya? Nah, itu dia segitiganya. Nah, perhatikan bahwa segitiga FAC itu adalah segitiga apa deh? Segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Jadi FAC itu adalah segitiga sama sisi. Kenapa coba dia segitiga sama sisi? Ayo. Nah, jawabannya adalah coba perhatikan AF itu adalah diagonal sisi, kemudian FC juga adalah diagonal sisi, dan AC juga adalah diagonal sisi. Sehingga pastilah panjangnya sama gitu. Nah, kita pindahkan ya, kita tarik keluar karena dia dalam dimensi 3, kita tarik keluar ke dimensi 2-nya. Nah, ini dia. Ini adalah gambar segitiga FAC yang saya bawa keluar. Tuh. Nah, kalau segitiganya adalah segitiga sama sisi, maka jarak F ke AC itu kita langsung ambil pertengahan ya. Karena kan panjangnya sama, panjang sisi-sisinya sama ya. Jadi ya udah langsung aja kita ambil pertengahan. Jadi AX itu adalah pertengahan daripada AC ya. Nah, nih. Nah, perhatikan segitiga AFC. Nah, jarak F ke AC itu adalah Fx. Jadi jarak F ke AC itu adalah Fx. Fx ya. Nah, ini dia rumusnya.
fx sama dengan akar dari fx kuadrat dikurang xy kuadrat. Kenapa dia jadi seperti ini? Ini adalah rumus Pitagoras yang kita sudah bahas kemarin. Oh, dari SMP juga kalian sudah tahu nih ya rumus Pitagoras. Nah, fx sama dengan fc kuadrat dikurang xy kuadrat. Kenapa nih dikurang, Ibu? Kenapa dikurang, Ki? Itu dikurang, coba kita lihat bahwa fc ini adalah sisi miringnya atau hipotenusa ya. Fc itu adalah hipotenusanya, sehingga fc dikurang xc kuadrat. Tuh, di mana xc itu adalah 1/2 AC. Ya. Kita lihat. Nah, fc sama dengan 1/2 AC, sehingga kita dapat nih fx sama dengan, nah coba lihat gini, AF itu adalah diagonal sisi daripada kubus ya. Fx itu adalah diagonal, AF itu atau AC itu adalah diagonal sisi kubus. Sehingga fx sama dengan akar dari, nah fc ini adalah 18 akar 2 pangkat 2 dikurang dikurang 1/2 ya, jadi dikurang 9 akar 2. Ya, itu hasilnya. Hasilnya ini sama dengan 18 akar 2 pangkat 2 ya, kemudian dikurang 9 akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 9 akar 2 gitu. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 18 akar 2 pangkat 2 dikurang 9 akar 2 pangkat 2 ya, sama dengan 9 akar 2. Jadi hasilnya adalah 9 akar 2. Nah, ini juga saya kasih tips ya. Nah, kalau misalnya bertanya gimana nih caranya untuk hitung itu 18 akar 2, 18 kuadrat ya, kemudian dikali 2, kemudian dikurang 9 ya, 9 akar 2 pangkat 2. Ini juga ada tipsnya sih sebenarnya ya, 18 akar 2 ya, kemudian hasilnya, bukan akar 2 ya, akar 3 nih. Akar 3. Ya. Hasilnya nanti adalah 9 akar 3. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah jadi hasilnya nanti adalah 18 pangkat 2 dikali 2 ya, kemudian dikali dengan 9 pangkat 2 dikali dengan akar 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 9 akar 3. Nah, ini tipsnya. Jika segitiga AFC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi A, maka jarak titik F ke AC itu adalah A/2 akar 3. Itu. Jadi hasilnya langsung kita pakai A/2 akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 9 akar 6 ya, 9 akar 6, sorry. Ini kita cari ya, 9 akar 6 ya, sorry. 9 akar 6 nih. Nah, gitu. Kita lanjut. Nah, ini langsung yang berikutnya ya. Berikutnya. Diketahui limas beraturan TABC dengan panjang rusuk tegak sama dengan panjang rusuk alas 4 cm. Jarak titik A ke TB adalah, nah ini dia, jarak titik A ke TB. Ya, jarak titik A ke TB. Nah, penyelesaiannya coba lihat bahwa, nah kita tarik dulu keluar di segitiganya ya, segitiga TAB. Ya, kita tarik keluar segitiga TAB. Ini panjangnya adalah 4. Ya, panjangnya 4 nih. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ya. Hasilnya sama dengan 4/2 akar
3 atau sama dengan 2 akar 3 cm gitu. Ingat bahwa ini tips ya, ini tips bahwa untuk segitiga TAB dengan panjang tadi ya, dengan segitiga TAB sama sisi dengan panjang sisi A, maka jarak titik A ke garis TB itu adalah 3/2 akar 3 gitu. Jadi A/2 akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 3 cm. Nah, kalau misalnya kalian merasa ragu, benar enggak nih hasilnya sama dengan 2 akar 3? Boleh Ji juga kalau misalnya kita mau buat ini ya, misalnya nih ya. Ini hasilnya sama dengan 4, di sini 4 ya, di sini 4, kemudian di sini 2, ya. Sini 4, kemudian di sini 2, hasilnya sama dengan akar dari, ya kan? Nah, maka panjang TX ya, ini panjangnya T, anggap kita pakai TX ya. TX, maka panjang TX itu adalah akar dari 16, ya 4/2 dikurang 4 ya, 4. Ya. Nah, makanya hasilnya sama dengan 16 dikurang 4. Ya, 16 dikurang 4. 16 dikurang 4 itu jadinya 12 ya, akar 12. Akar 12 itu sama dengan keluar 4 kali 3 ya, jadi keluar 2 akar 3 gitu. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 3. Oke nak, ya kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah yang pertama, jarak antara titik dan garis adalah jarak terdekat antara titik dan garis yang diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Yang kedua, nah ini kalau misalnya kita pakai segitiga siku-siku. Kalau yang kita ketemu dengan segitiga siku-siku nih untuk mencari jarak titik ke garisnya, maka kita bisa gunakan rumus AC dikali AE sama dengan EC dikali AX, atau panjang AX itu adalah EA dikali AC per EC. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi yang ketiga, kalau misalnya kita ketemu dengan segitiga sama sisi, maka dengan panjang sisi A, maka jarak titik A ke garis TB, ini sama juga ya, A ke garis TB, T ke garis AB, atau B ke garis A itu sama saja ya, karena kalau dia segitiga sama sisi, itu hasilnya adalah A/2 akar 3. Gitu. Oke nak, cukup ya untuk hari ini. Saya berharap kalian tetap semangat dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Salam dari studio, tetap Ki bersemangat, cara dek Ki, pintar Ki, cerdas Ki.